Lembaga Yudikatif bersama menyukseskan cita-cita bangsa. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian yudikatif. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu yudikatif? Yudikatif adalah lembaga atau badan negara yang bertugas untuk mengadili perkara, menegakkan keadilan terutama untuk orang-orang yang melanggar aturan perundang-undangan. Yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman. Yudikatif juga bertugas untuk menafsir undang-undang, menjaga pelaksanaan undang-undang, memberikan hukum kepada pelanggar hukum, juga menyelesaikan sengketa hukum. Lembaga yudikatif juga memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menegakkan supremasi hukum dengan melalui putusan-putusan pengadilan. Lembaga ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara bagi semua pihak tanpa memandang status sosial atau ekonominya. Di dalam lembaga yudikatif terdapat 3 mahkamah. Yang pertama ada Mahkamah Agung, selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, dan ada KY atau Komisi Yudisial. Dalam Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung itu adalah lembaga di Indonesia yang memiliki sistem pengadilan tertinggi di Indonesia. Nah, Mahkamah Agung sendiri ini sama tingkatnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang bisa kita sebut DPR dan Presiden. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya? Fungsi Mahkamah Agung itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah fungsi yudisial. Fungsi yudisial ini adalah berfungsi sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengadili terpidana, tertata, dan tata usaha negara. Yang kedua ada fungsi interpretatif. Fungsi interpretatif ini berfungsi sebagai mengekspresikan undang-undang dan peraturan undang-undang yang lainnya. Yang ketiga ada fungsi supervisi. Fungsi supervisi ini ada untuk merevisi undang-undang yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan ke dalam suatu hukum yang sedang berjalan. Yang keempat ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini berfungsi sebagai lembaga yang memberikan saran atau pendapat terhadap hukum pada lembaga negara lain. Yang kelima ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini berfungsi sebagai wewenang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya keadilan di suatu negara. Yang terakhir ada fungsi protektif. Fungsi protektif ini berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa warga negara ini mendapatkan hukum yang layak secara adil dan tidak merasa diskriminatif. Nah, dalam Mahkamah Agung ini terdapat tugas pokok dan wewenang. Di antaranya adalah mengadili dan memutuskan perkara-perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Selanjutnya ada mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan pemilu atau partai politik. Yang ketiga ada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Dan yang keempat ada memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Mahkamah Agung terdapat struktur. Yang pertama ada ketua, wakil ketua, hakim agung, dan Panitera MA. Selanjutnya ada MK. MK adalah lembaga pendidikan Indonesia yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi. MK berperan dalam menegak supremasi Undang-Undang 1945 serta memastikan bahwa undang-undang dan kebiasaan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya ada fungsi pokok MK yaitu sebagai pengawal konstitusi dengan memastikan hukum kebijakan yang berlaku di negara Indonesia ini yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas MK adalah memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu. Di sini saya akan menjelaskan tentang KY. KY adalah independen yang bertugas mengawasi etika perilaku dan integrasi hakim serta menjaga kehormatan dan peradilan. Fungsi pokok KY, fungsi pengawasan, mengawasi perilaku hakim agar sesuai dengan kode etik. Fungsi seleksi, menyelesaikan calon hakim agung sebelum diajukan ke DPR.
Fungsi penindakan memberikan demokrasi sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Fungsi perlindungan menjaga independensi peradilan dan intervensi pihak luar. Selanjutnya tugas KY pada 14 November tahun nomor 18 tahun 2011, yaitu yang pertama melakukan seleksi pendaftaran calon hakim, yang kedua melakukan seleksi calon hakim agung dan serta mengajukan calon hakim agung ke DPR. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi lembaga yudikatif. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.